Halo teman-teman semua. Di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Ying Huan duduk dengan tenang di atas batu. Setelah itu, angin lembut bertiup ke arah pinggangnya yang halus. Rambut hitamnya menari dengan aroma samar. Tangan wanita muda itu dengan lembut memetik senar sambrut seperti kecapi. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengangkat sepasang matanya ke arah langit. Suara angin membelah bergegas yang disertai oleh gelombang aura menakutkan dengan cepat muncul di daerah itu. Setelah itu, banyak toko dengan cepat bergegas dari langit yang jauh. Akhirnya, mereka perlahan berhenti agak jauh dari puncak gunung. Semua murid sekte Dao sangat arogan, ucap Yaoling, perlahan mengungkapkan dirinya. Dia menatap Ying Huan yang duduk di puncak gunung dan tanpa sadar tertawa. Segera dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Anda berpikir bahwa saya adalah seseorang yang akan bersikap lunak pada seorang wanita, saya khawatir Anda akan sangat kecewa," ucap Yaoling. "Gadis ini terlihat sangat segar. Mengapa kita tidak merengutnya dan membawanya kembali?" ucap seorang ahli dari Misa Segel Setan tertawa dengan cara yang aneh. Matanya menyapu tubuh indah Ying Huan tanpa rasa takut. Ada juga cukup banyak orang yang mengikuti di belakang. Mereka juga mengeluarkan tawa aneh ketika mereka melihat adegan ini. "Sulei, habisi dia. Yang lain, ikuti saya dan kejar mereka. Biji benih itu tidak ada padanya," ucap Yaoling melirik Ying Huan dengan sikap acuh tak acuh. Namun suaranya baru saja terdengar ketika Ying Huan tertawa dengan cara yang indah. Tangannya bergerak di atas senarnya. Cahaya merah yang tidak biasa melonjak keluar dari matanya yang besar. "Anda benar-benar melebih-lebihkan diri. Jika Anda ingin melintasi area ini, cobalah kalau Anda dapat melewati formasi senar saya," ucap Ying Huan perlahan berubah menjadi dingin. Gelombang demi gelombang riak yang sangat kuat perlahan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tingkat itu dengan cepat mendekati 8 Yuan Nirvana. "Hanya dengan kekuatan tingkat ini?" ucap Yaoling hanya tertawa dingin. Ying Huan mengabaikannya sebelum tangannya yang halus tiba-tiba menekan tali senar. Darah segar berwarna merah merembes keluar dari telapak tangannya seketika. Seakan-akan senar sambrutnya telah dicelup dengan darah merah saat ini. Riak yang tidak biasa juga diam-diam dipancarkan saat cahaya darah ini berkedip. "Serang! Ada yang tidak beres dengan gadis ini," teriak Yaoling. Matanya mengecil saat ini. Kegelisahan tiba-tiba melonjak keluar dari hatinya. Sulei dengan cepat bergegas keluar seperti anak panah. Dia mengepalkan tangannya yang besar sebelum Yuan Power yang liar dan penuh kekerasan berkumpul. Sebuah tinju keras menuju Ying Huan. Ying Huan mengangkat matanya sedikit sambil menatap tenang pada serangan Sulei yang masuk. Setelah itu, suara lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara bodi tanpa bentuk. Jari-jarinya yang panjang juga menari di atas senar yang berubah menjadi merah darah. Seluruh tempat tampaknya telah terdiam sesaat. Setelah itu, sinar cahaya berdarah langsung bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan bertabrakan dengan tinju Sulei. Suara keras bergema di atas tempat itu. Sulei yang kekuatannya telah mencapai 8 Yuan Nirvana
dikirim terbang mundur di depan banyak tatapan tertegun. Suara senar yang aneh, ucap Sule menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya merah padam dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia menyadari bahwa rasanya seolah-olah serangannya telah dipantulkan kembali. Mata Yao-Ling berangsur-angsur berubah menjadi serius pada saat ini. Dia menatap dengan kejam pada Ying Huan-Huan. Anda telah benar-benar berhasil mempelajari suara bodi berdarah tanpa bentuk, salah satu dari 4 keterampilan misterius besar dalam aula sekte Dao, ucap Yao-Ling. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya. Tidak disangka bahwa Anda memiliki pemahaman yang sangat bagus tentang seni bela diri sekte Dao saya. Anda memang layak menjadi anggota gerbang Yuan, ucap Ying Huan-Huan. Gadis kecil, Anda harus berhenti menggunakan lidah tajammu di depan saya. Suara bodi tanpa bentuk memang kuat, tetapi Anda tidak dapat menghentikan kita sendiri, ucap Yao-Ling berteriak dengan dingin. Serang bersama, saya ingin melihat bagaimana dia memblokir kita, teriak Yao-Ling ketika dia mengambil alih dan bergegas. Aura 9 Yuan nirvananya menyebabkan seluruh puncak gunung gemetar. Ying Huan-Huan menatap Yao-Ling dengan serius. Segera dia menghirup nafas dalam-dalam. Giginya menggigit bibir merahnya dan jejak darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Suara bodi tanpa bentuk, semuanya membentuk, ucap Ying Huan-Huan. Cahaya merah darah mengerikan menyapu saat ini. Akhirnya itu benar-benar diaglomerasi menjadi pohon bodi kuno berdarah yang besar. Pohon kuno berguncang dengan lembut dan daunnya berdesir, memancarkan suara merdu yang seolah-olah dunia baru saja dilahirkan. Gelombang sonik yang unik dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh area. Setelah itu berhenti di depan kelompok Yao-Ling yang telah maju menyerang bersama. Ruang perlahan terdistorsi di depan mereka dan tampaknya membentuk cermin yang samar-samar. Bahkan gambar diri mereka sendiri memantul di dalam cermin. Cermin itu bergetar. Setelah itu, sesosok manusia persis seperti diri mereka masing-masing perlahan berjalan keluar dan muncul di depan mereka. Mata Yao-Ling mengecil saat dia melihat sosok manusia yang sama di depannya. Segera matanya melihat ke arah gunung. Pohon bodi merah darah berdiri di depan Ying Huan-Huan. Jejak darah di sudut bibirnya menjadi semakin menonjol. Jauh di depan, beberapa sosok bergegas keluar dengan eksplosif di langit. Mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Atmosfer begitu tegang sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat bernafas dengan baik. Mereka adalah kelompok Lindong, Jiangkun dan yang lainnya yang telah berpisah dari Ying Huan-Huan sebelumnya. Jiangkun tiba-tiba berhenti. Mereka yang berada di depan juga merasakan sesuatu. Mereka segera menghentikan tubuh mereka dan memandang Jiangkun yang tertinggal di belakang. Apakah kita hanya akan meninggalkannya di belakang seperti itu? Ucap Jiangkun mengepalkan tinjunya dengan erat. Yuan Ling dan Yuan Fang diam. Ada ekspresi menyakitkan di mata mereka. Apa yang ingin Anda usulkan saat ini? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Bisakah Anda tetap menyebut diri Anda seorang pria? Jika meninggalkannya di tempat itu sendirian, bagaimana mungkin dia sendirian bisa mengalahkan kelompok Yao-Ling? Ucap Jiangkun mengangkat kepalanya. Ekspresinya buas saat dia berteriak pada Lindong. Apakah kita harus tetap tinggal dan berjuang bersama dengannya? Bahkan jika akhirnya kehilangan hidup kita semua dan membiarkan benih kuno immortal Yuan jatuh ke tangan Yao-Ling agar dia bisa membawanya kembali ke gerbang Yuan sehingga gerbang Yuan dapat menjadi lebih kuat? Ucap Lindong melirik Jiangkun yang telah kehilangan kendali. Jiangkun tertegun.
ketika melihat sikap Lindong. Segera dia menundukkan kepalanya dengan menyakitkan dan mengepal tangannya dengan kuat. "Jiang Kun, Junior Lindong benar untuk masalah ini," ucap Yuan Fang dengan lembut. "Ayo pergi. Jika terjadi sesuatu pada Huan, saya juga akan menjadi musuh bebuyutan gerbang Yuan," ucap Yuan Ling meraih lengan Jiang Kun. Matanya juga sedikit merah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu mereka melangkah dengan kurang bersemangat. Lindong menyaksikan dua orang putus asa ini, sementara riak naik di matanya yang tenang. Dia segera menghela nafas lembut dan membalik tangannya. Benih hijau muncul. Setelah itu dia langsung melemparkannya pada Yuan Fang. "Lindong, kamu!" ucap Yuan Fang tercengang saat dia menatap Lindong setelah menerima biji benih kuno Immortal Yuan dari Lindong. "Dia benar, kita benar-benar tidak akan dapat menjelaskan hal itu dengan kembali dengan cara seperti ini," ucap Lindong mengangkat bahunya. Dia jelas menyadari popularitas Ying Huan dalam sekte Dao. Jika berita tentang masalah ini menyebar setelah mereka kembali, mungkin tatapan-tatapan dari yang lain akan menyebabkan seseorang merasa tidak enak. Bahkan jika mereka bisa memahami situasinya. "Saya akan kembali mencarinya. Kalian semua harus pergi dan membawa benih itu," ucap Lindong tidak ragu saat dia berbalik dan segera pergi. Yuan Fang melihat punggung kurus pria muda itu. Segera dia menggosok matanya dan berkata, "Lindong, bawa dia kembali." Lindong tidak menoleh, dia hanya melambaikan tangannya. Segera dia mengangkat kepalanya. Kali ini dia benar-benar harus mengeluarkan semuanya. Yuan Power dengan ganas menyapu hutan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, suara merdu samar-samar membawa irama aneh yang berputar di hamparan langit ini. Yuan Power melonjak saat ekspresi Yaoling semakin gelap. Telapak yang mengandung kekuatan Yuan yang kuat meledak ke arah sosok di depannya seperti kilat. Sosok bayangan ini benar-benar identik dengannya, seolah-olah itu adalah salinan yang dibuat dari cetakan yang sama. Kepalan tangan Yaoling sangat mempengaruhi tubuh kembarannya. Yuan Power sengit yang meletus menyebabkan sosok kembarnya bergetar keras. Akhirnya itu retak dan meledak menjadi kehampaan lalu menghilang tanpa jejak. Setelah menghancurkan sosok kembarannya, tatapan gelapnya menyapu area tersebut. Area ini benar-benar kacau. Ada sosok seperti diri mereka sendiri di depan setiap orang yang mengejar murid-murid sekte Dao ini. Dan kekuatan sosok kembaran ini tergantung pada orang yang ditiru. Meskipun klon kembarannya tidak dapat mencapai tingkat yang sama seperti yang asli, namun seni bela diri yang bisa mereka gunakan benar-benar identik dengan aslinya, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Yaoling menatap muram di puncak gunung hijau yang tidak jauh. Di puncak gunung itu berdiri pohon bodi merah kuno raksasa yang bergetar lembut. Pelaku yang menciptakan semua klon kembaran ini adalah pohon kuno itu. Sosok Ying Huan diam-diam duduk di pangkal pohon bodi kuno. Tangannya yang ramping saat ini sedang memetik senar merah darah di depannya. Saat ini ekspresinya sangat pucat dan noda darah di sudut mulutnya sangat jelas. Siapapun bisa tahu dalam sekejap bahwa kondisinya saat ini tidak bagus sama sekali. Benar-benar layak menjadi seni bela diri aula langit yang cukup kuat. Namun, berapa lama lagi Anda bisa bertahan dengan level Anda saat ini? Ucap Yaoling menyeringai dengan dingin saat dia menatap gadis muda itu. Ying Huan mengangkat kepalanya saat senyum muncul di wajahnya yang cantik. Jejak darah membuat senyumnya tetap sangat indah. "Saya sudah memperingatkan Anda sebelumnya.
Saya, Yao-Ling, bukan seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis. Saat kata-katanya memudar dengan satu gerakan, dia berubah menjadi sinar cahaya dan tangannya itu berubah menjadi telapak raksasa agung yang dengan kejam mengarah pada Ying Huan-Huan. Karena tekanan dari telapak tangan, retakan muncul di gunung. Yao-Ling tidak memiliki sedikit pun belas kasihan ketika dia melepaskan serangannya. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah telapak tangan menakutkan yang segera turun pada dirinya, yang juga menekannya sampai dia tidak dapat mengambil satu langkah pun. Suara bodi tanpa bentuk sangat efektif terhadap menangani kelompok, namun itu menghabiskan jumlah yuan power yang mengerikan. Setelah menggunakannya sebelumnya, Ying Huan-Huan sudah menghabiskan semua yuan power di tubuhnya. Saat ini dia tidak bisa lagi melakukan pembelaan sama sekali. Mereka seharusnya sudah mencapai tempat yang jauh lebih aman, bukan? Gumam Ying Huan-Huan tersenyum samar. Pada saat ini, secara mengejutkan, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya yang cantik. Dia jelas mengerti betapa pentingnya benih immortal Yuan kuno ini kepada sekte Dao. Telapak tangan raksasa yang mengandung kekuatan menakutkan dengan cepat mendekat pada Ying Huan-Huan. Menyusul ini, cahaya merah darah pada pohon bodi kuno berangsur-angsur mulai retak sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Dengan ekspresi ganas, Yao-Ling menekan telapak tangannya ke bawah dan telapak tangan Yuan Power raksasa berubah menjadi bayangan raksasa besar. Saat bayangan menekannya, Ying Huan-Huan mengambil nafas yang dalam dan perlahan menutup matanya. Namun, saat dia memejamkan mata, suara udara membelah tiba-tiba bergema di langit. Sinar cahaya berwarna hijau melesat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan. Tiba tepat sebelum telapak tangan mendarat, ia mendekap Ying Huan-Huan yang tercengang. Tombak buaya meledak, membentuk perisai hijau raksasa di depan mereka. Ketika telapak tangan raksasa mendarat di perisai, seluruh puncak gunung bergetar hebat. Di langit di atas, Yao-Ling menatap puncak gunung yang runtuh saat ekspresinya menjadi gelap. Di tempat itu, perisai hijau yang usang perlahan-lahan muncul di pandangannya. Retak dengan cepat muncul di permukaan perisai hijau. Akhirnya, itu berubah menjadi bola cahaya hijau sebelum perisai skala menghilang. Setelah itu menghilang, dua sosok yang bersembunyi di baliknya terlihat. Pahlawan yang menyelamatkan keindahan, sungguh adegan yang menyentuh, ucap Yao-Ling membentuk senyum mengejek saat dia menatap dingin pada Lindong yang perlahan berdiri. Lindong membuka tangannya yang telah mati rasa sebelum melihat ke arah Ying Huan-Huan yang lemah dalam pelukannya. Sudut-sudut mulutnya terangkat tanpa daya. Gadis ini benar-benar nekat. Mereka yang dari gerbang Yuan benar-benar sampah, ucap Lindong berbicara sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yao-Ling di kejauhan. Bocah, bisakah Anda bertindak bijaksana pada saat ini? Ucap Yao-Ling. Lindong tertawa sebelum dia melirik kerumunan yang secara bertahap mengelilingi mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menghalangi Yao-Ling dan sisanya sendirian. Garis abu-abu muncul di dahi Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan sebelum mata di dahinya muncul sekali lagi. Desolate Demon Eye, ucap Yao-Ling sedikit menyerngit ketika dia melihat mata di dahi Lindong. Sudah jelas bahwa dia tahu tentang seni bela diri ini. Sinar cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan destruktif yang sangat kuat meletus dari mata di dahi Lindong.
melihat sinar abu-abu menembak keluar. Mereka yang sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya mundur dengan panik. Bahkan Yaoling mundur karena dia tidak ingin terkorosi oleh benda itu. Yaoling, saya pikir bahwa setelah ini akan ada banyak dari sekte Dao yang akan memburu Anda. Saya harap Anda masih bisa tersenyum dengan riang saat itu, ucap Lindong mengejek sambil mengirim senyum lebar yang dingin. Tatapan Yaoling berubah suram. Dia secara alami tahu bahwa pasti dia telah membuat marah sekte Dao hari ini. Selain itu, saat ini dia hanya orang pengasingan dari gerbang Yuan. Tenanglah. Setelah membantai kalian semua dan mengambil benih immortal Yuan, saya tidak perlu berurusan dengan masalah yang merepotkan seperti itu lagi, ucap Yaoling. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu, ucap Lindong tersenyum sebelum dia mengepal telapak tangannya. Dalam sekejap, tombak tulang buaya surgawinya muncul. Dengan telapak tangannya, bola cairan darah merah muncul dalam sekejap. Ini adalah esensi darah dari Heavenly Desolate Cow yang dia beli sebelumnya dari pelelangan di Ancient Battlefield. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya sejak saat itu. Namun, sepertinya sekarang hal ini dibutuhkan. Bola esensi darah langsung dituang pada tombak tulang buaya surgawi. Saat tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, tubuh tombak mulai bergetar. Segera semburan meluap dari cahaya merah yang meletus di tombak sebelum raungan dari Saman kuno bergema di langit sekali lagi. Cahaya berdarah mulai menggumpal sebelum perlahan berubah menjadi buaya surgawi kuno di bawah tatapan kaget Yaoling dan sisanya. "Serang!" ucap Lindong berteriak saat jarinya menunjuk keluar. Buaya surgawi kuno meraung di langit sebelum dengan keras menuju Yaoling dan sisanya. Setiap langkahnya membuat bumi gemetar. Setelah berhasil memanggil buaya surgawi kuno, Lindong menyimpan tulang buaya surgawinya sebelum menempatkan Ying Huan Huan di punggungnya. Dia segera berbalik dan lari tanpa ragu sedikit pun. Dia jelas mengerti betapa kuatnya roh buaya surgawi itu. Meskipun itu kuat, namun itu jelas tidak akan bertahan lama untuk Yaoling dan yang lainnya. Lindong hanya berharap dapat menunda waktu untuk melarikan diri. "Bajingan itu!" ucap Yaoling melihat Lindong menghilang ke kejauhan. Mata Yaoling berubah dingin saat dia meraung. "Kamu tidak bisa lari, bocah tengik!" ucap Yaoling dengan marah. "Anda berbicara terlalu banyak," ucap Lindong. Tubuhnya tidak melambat saat dia menyeringai. Segera setelah itu, dia mendengar suara lemah di telinganya. Dari sudut matanya, dia melihat wajah pucat Ying Huan Huan. Sudah jelas bahwa Ying Huan Huan telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. "Ayo pergi, saya akan membawamu kembali," ucap Lindong dengan lembut. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.